Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman terkasih. Kembali kita berjumpa kembali pagi ini dalam saat teduh. Mari kita arahkan hati kita tutup mata kita mau memohon berkat Tuhan, supaya dalam 30 menit ke depan ini kita dapat benar-benar fokus untuk melayani, memuji, dan menyembah Dia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami anak-anak-Mu mengaturkan kepadamu untuk segala rahmat, untuk segala penyelenggaraanmu, untuk segala kebaikanmu di dalam hidupku, di dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga kami sepanjang semalam tadi kami tidur. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini Engkau memberikan kami nafas kehidupan yang baru. Engkau memberikan kami kesehatan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu, melanjutkan karya-Mu di dunia ini. Ya Bapa, 30 menit ke depan kami bersama-sama di tempat kami masing-masing di rumah kami ingin memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Biarlah segala apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami mau memusatkan hanya kepadamu. Singkirkanlah segala penghalang yang akan mengganggu kami ya Bapa, untuk kami bersekutu denganmu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Begitu banyak doa-doa yang ingin kami sampaikan kepadamu. Engkau yang terlebih dahulu mengetahui isi hati kami ya Bapa. Biarlah kami Bapa saat ini benar-benar fokus hanya kepadamu. Bapa yang makasih, terima kasih. Dengarlah segala permohonan, dengarlah segala pujian kami. Kami mau bawa semua doa ini ya Bapa ke dalam tangan kasih-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sebab Dia yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan begitu baik kepada kita. Dia Bapa yang mengerti kita. Dia Bapa yang tahu segala pergumulan hati kita. Betapa kita bersyukur mempunyai Bapa seperti Dia. Bapa, Engkau tahu segala kerinduan hati kami ya Bapa. Biarlah kami saat ini mau mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikanmu. Ku bersyukur lalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih. Benar Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu. Engkau menjadikan kami biji matamu. Engkau selalu meluputkan kami anak-anak-Mu dari seteru yang sedang kami hadapi. Bapak Ibu, mari kita ucapkan syukur kita. Kita mau berterima kasih kepada Bapa kita. Kau jadikanku
Biji matamu kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih buat penyertaanmu. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya itu yang kami mau sampaikan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami tahu kami sangat merindukanmu. Dan Engkau pun tahu kami sangat merindukanmu. Saat ini Bapa, kami mau lebih dalam menyembahmu. Kami mau memanggil Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati kami di tempat kami masing-masing. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa, pulihkanlah dan jamahlah hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Mari kita sama-sama memanggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Ku rindu kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, jadikanku jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh, hanya bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, berikan kami dan jamah kami, Allah Roh Kudus.
Mari kita hening sejenak. Kita mau dengar Bapa berbicara kepada kita. Bapa, terima kasih Bapa. Kami merasakan kehadirat-Mu di tengah kami masing-masing. Kami merasakan jamahan-Mu Bapa kepada diri kami. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi tubuh kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah makanan rohani kami ya Bapa, yang mengenyangkan kami. Bapa, bantu kami Bapa untuk kami selalu mendengar firman-Mu. Bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku firman-Mu di mana tempat kami hidup yang berguna bagi sesama kami. Bapa, kami rindu untuk mendengar firman-Mu pagi ini yang akan dibawakan oleh anak-Mu yang terkasih Jepin. Urapi Jepin Bapa, berkati dia. Biarlah apa yang keluar dari mulut Jepin, kami percaya itu adalah suara-Mu. Biarlah segala penghalang yang ada di dalam diri kami, Engkau singkirkan. Engkau buka telinga kami ya Bapa, untuk kami semakin peka, untuk kami semakin mendengar firman-Mu dan mengerti apa mau-Mu dalam hidup kami. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom teman-teman, selamat pagi karena bisa berkumpul pada saat teduh pagi ini. Bacaan Injil pada pagi ini dipetik daripada Matius 19 ayat 3 hingga 12. Saya bacakan di sini. Beberapa orang Farisi datang untuk memerangkap Yesus. Mereka bertanya, "Adakah Taurat kita membenarkan seorang lelaki menceraikan istrinya dengan sebarang alasan?" Yesus menjawab, "Belum pernahkah kamu baca ayat Alkitab yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan orang lelaki dan perempuan. Kemudian Allah berfirman, itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Lalu kedua-duanya menjadi satu. Dengan demikian mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Oleh itu mereka yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia." Orang Farisi di situ bertanya kepada Yesus, "Jika demikian, mengapa Musa memberikan hukum yang membenarkan seseorang menceraikan istrinya asal menulis surat cerai?" Yesus menjawab, "Musa membenarkan kamu menceraikan istri karena kamu terlalu sukar diajar. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian pada mulanya. Ketahuilah, sesiapa menceraikan istrinya kecuali karena perzinaan, orang itu
berzina jika dia berkahwin lagi dengan wanita lain. Pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya, "Jika demikian halnya dengan kehidupan suami istri, lebih baik tidak berkahwin." Yesus menjawab, "Tidak semua orang dapat menerima ajaran ini. Hanya mereka yang sudah dikurniai oleh Allah kemampuan untuk menerimanya. Banyak sebabnya mengapa orang tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan demikian, ada yang dijadikan mandul, dan ada pula yang tidak berkahwin, supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah orang yang sanggup menerima ajaran ini berbuat demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan pada seawal pagi ini, ia menyebut tentang perkawinan dan penceraian. Ia mengatakan tentang perbezaan peraturan yang telah Tuhan Allah surgawi beri melalui Taurat Musa dengan kemahuan manusia dunia. Bila kita cuba fahami ayat yang kelima yang baru saya bacakan tadi. Kemudian Allah berfirman, itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya, lalu kedua-duanya menjadi satu. Apabila satu pasangan berkahwin, ia disebut satu, bukan dua orang lagi. Ia merupakan satu gereja untuk dibangunkan oleh pasangan suami istri, bertumbuh dan berbuah dengan banyaknya seperti janji Tuhan Allah kepada Abraham. Keturunanmu akan banyak seperti bintang-bintang di langit. Kita semua tahu bahwa gereja kita ada 7 sakramen. Yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, sakramen ekaristi. Yang ketiga, sakramen krisma. Yang keempat, sakramen tobat. Yang kelima, sakramen pengurapan orang sakit. Yang keenam, sakramen perkahwinan. Yang ketujuh, sakramen imamat ataupun dipanggil juga sebagai sakramen tahbisan. Di sini kita telah menerima sakramen perkahwinan atas kehendak kita masing-masing bagi yang berkahwin. Ia bukan kerana paksaan. Ia adalah kerana kesanggupan kita. Jika kita telah memilih sakramen perkahwinan, berarti tugas kita harus mengembang biak kerajaan Allah di seluruh muka bumi ini. Pilihan dan kesanggupan diri sendiri dan bukan dipaksa-paksa. Allah yang bahagia, ada yang bahagia, sederhana, dan sangat menyedihkan. Namun seringkali kita mengalami pergumulan-pergumulan di dalam perkawinan masing-masing. Begitu juga halnya dengan perkawinan saya dan Anda. Ini akan selalu kita alami selagi kita hidup di bumi. Untuk mencari surga tidak semudah yang kita sangkakan. Samalah artinya memikul salib masing-masing sebelum bisa kembali kepada Allah. Di sini, setelah saya merenungkan bacaan firman ini, saya menemukan 3 perkara ini. Perkawinan yang bahagia. Yang pertama,
di mana suami istri saling mendukung dalam segala perkara, saling menghormati dan saling mengasihi. Selalu pasangan begini membawa cinta kasih Kristus di dalam keluarganya, dalam segala yang mereka lakukan. Yang kedua, perkawinan yang sederhana bahagia, di mana suami istri menghadapi pergumulan, namun tetap bisa bersama, masih saling mengasihi, masih bisa bertolak ansur, serta masih merasa tanggung jawab di dalam rumah tangga. Yang ketiga, perkawinan yang sangat tidak bahagia. Ini seringkali kita lihat di dunia ini, di mana tiada Kristus di dalam perkawinan yang ketiga ini, di mana suami istri saling melukai dan tidak mengasihi, tidak menghormati lagi antara satu sama lain, saling membenci di dalam perkawinan mereka, tidak mengampuni, tidak memaafkan, dan selalu berdendam, selalu menyimpan luka di dalam hati, sehingga memburuk dan membinasakan. Ya benar, bukan mudah untuk kita memaafkan orang yang telah sangat melukai hati kita. Namun Allah tetap mahu kita mengasihi mereka. Kerana Allah mahu kita meneladani Dia, betapa Dia mengampuni sesungguh pun orang itu sangat berdosa, seperti seorang pelacur, seperti seorang pembunuh. Allah Bapa Yesus Kristus tetap mengampuni selagi orang itu mahu bertobat. Ya benar, kalau di pikiran kita manusia, akal manusia sangat sukar untuk kita mengampuni. Tetapi cubalah kita melihat dari sisi yang berbeda. Adakah aku sempurna? Adakah pasangan aku saja yang tidak sempurna? Adakah aku orang yang benar-benar baik dan bersih? Adakah aku taat kepada Allah? Adakah aku benar-benar tulus, setia dan mengasihi Allah? Begitu juga yang dialami oleh pasangan kita yang bermasalah itu. Apa yang mereka alami sungguh berkemungkinan besar diri kita juga mengalami. Kerana kita tidak sempurna seperti Tuhan. Kerana kita manusia biasa. Yang sempurna itu adalah Allah sahaja. Jadi, dengan segala kelemahan kita, biarlah kita belajar untuk diproses. Walaupun memakan masa yang bertahun-tahun, tetapi ikutlah teladan Yesus Kristus. Memiliki hati yang lembut, memiliki hati yang murni, memiliki hati yang memaafkan sesama kita. Dari ayat 8 dan 9, Musa membenarkan kamu menceraikan istri kerana kamu terlalu sukar diajar. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian pada mulanya. Ketahuilah sesiapa menceraikan istrinya kecuali kerana perzinaan, orang itu berzina jika dia berkahwin lagi dengan wanita lain. Ketika kita melafazkan ikat janji di gereja dalam sakramen perkawinan, tidak bisa diceraikan sesuka hati oleh manusia, kecuali maut memisahkan mereka. Namun seringkali kita manusia tidak taat
kepada aturan yang Allah berikan, kerana Anda dan saya terlalu sukar diajar. Ini adalah salah satu kelemahan kita yang sangat ketara. Seringkali kita merasa tidak bisa, tidak patut, tidak harus, kerana Dia telah melukai hati saya. Di ayat 12, ada yang dilahirkan demikian, ada yang dijadikan mandul, dan ada pula yang tidak berkahwin, supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah orang yang sanggup menerima ajaran ini berbuat demikian. Seringkali kita tidak semua yang bisa melakukan kehendak Allah, kerana kita sudah ada sifat kelemahan itu. Selalunya Allah merencanakan sesuatu seturut dengan kemampuan kita masing-masing. Dia tidak akan memberikan talenta yang berat buat orang yang lemah, buat orang yang tidak bersedia, buat orang yang tidak ada kesanggupan untuk menerima talenta tersebut. Yang diberi talenta yang berat dan banyak itu selalunya orang yang Tuhan Allah sudah kenali bahawa Dia orang yang terpilih untuk meneruskan rencananya demi kemuliaan Allah di syurga, bukan demi kemuliaan diri perseorangan kita. Kita ini hamba Allah. Kita dipakai untuk menyelamatkan ramai lagi yang di luar sana. Begitu juga dengan Yesus. Dia mati di kayu salib bukan kerana suka-suka dan untuk perkara yang sia-sia. Dia mati demi menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini. Begitu juga kita dipakai di dalam perkawinan ini, menyelamatkan seluruh keluarga kita untuk kembali ke jalan Allah yang benar, kehidupan yang kekal, kesejahteraan, berkumpul bersama Allah di syurga. Masakan Allah saja suka-suka merencanakan kita untuk berkahwin dan membiarkan orang di sekeliling kita rosak binasa. Bukan itu yang Allah mahu. Dia memberi kita tugas kerana kita telah berjanji untuk membawa keluarga kita ke jalan yang benar. Mari teman-teman kita renungkan bersama bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan kita semua. Jika kita memahami rencana Allah, kita akan merasa sungguh bersyukur kerana Allah sedang bekerja di dalam hidup Anda dan saya. Itu tandanya Allah menompangkan tangannya. Itu tandanya Allah ingat akan kamu dan saya. Dan Allah itu maha peduli terhadap kita semua. Pernahkah kita melihat Allah membiarkan kita begitu saja? Pergumulan kita sehingga kita tersungkur menyembah tanah. Namun Allah tetap memimpin kita sehingga kita masih kuat sampai ke hari ini. Tetap teguh dalam iman dan percaya kepada Allah, maka semuanya tidak akan terasa susah lagi di dalam hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Mari kita tunduk. Ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih kerana pada hari ini
kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu yang sungguh manis, yang sungguh indah. Sesungguhnya kami tidak mengerti, namun Engkau mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, tanpa Roh-Mu, pasti kami tidak bisa berjalan seperti sekarang ini. Mohon pada pagi ini, berkatilah kami satu persatu ya Tuhan, agar kami bisa meneruskan hidup kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Berkatilah juga semua warga komunitas pemulihan hati. Begitu juga dengan pemimpin kami Pak Paulus dan juga Ibu Vila, serta keluarganya. Semoga dilindungi, dirahmati, disertai oleh Roh Kudus-Mu selalu dan selamanya. Berkatilah juga Komsel besar kami pada malam ini nanti, agar Roh Kudus-Mu sentiasa hadir bersama kami, agar kami merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas semua penyelenggaraan saat teduh yang berjalan lancar pada pagi ini ya Tuhan. Mampukanlah kami walaupun kami orang yang kecil. Pimpinlah kami menuju ke jalan yang terang, menuju kepadamu, sehingga kami menemukan mahkota kehidupan yang kekal dan abadi. Mari kita doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus basuhlah kami. Roh Kudus penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berfoto. Mari kita foto. Sebentar. Oke, saya mulai layar pertama. Bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu nanti malam.